Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang penanganan awal dan layanan pendidikan ABK atau anak berkebutuhan khusus di mata kuliah psikologi, di mana yang beranggotakan oleh dua orang, yakni Ahmad Syariful Anam dan Muhammad Fikri Maulana dari kelompok 12. Jadi langsung saja sekarang kita ke penjelasan, yakni terkait dengan penanganan awal dan layanan pendidikan ABK atau anak berkebutuhan khusus, di mana saya akan menjelaskan tentang yang pertama, cara membantu ABK tunanetra atau penglihatan. Adapun yang kedua, yakni cara membantu ABK tunarungu atau tentang pendengaran. Terus ada pula cara membantu ABK tunadaksa, yakni tentang keterbatasan otot. Ada pula yang kelima, yakni cara membantu ABK tunagrita, yakni intelektual. Lalu lanjut yang keenam, cara membantu ABK ADHD. Dan yang ketujuh, cara membantu ABK tunalaras atau keterbatasan hubungan. Dan yang kedelapan, cara membantu ABK autis. Dan yang kesembilan, cara membantu ABK gifted atau cerdas istimewa. Dan yang ke-10, cara membantu ABK Down syndrome atau bentuk wajah. Dan yang terakhir, nomor 11, yakni cara membantu ABK gangguan sensori integritas atau merespon. Yakni yang pertama adalah tunanetra, di mana dalam setting pendidikan anak-anak tunanetra akan banyak mengenalkan indera sensori selain penglihatan, misalnya pendengaran, perabaan atau taktil dan penciuman. Jadi ketika kita menangani anak tunanetra, alangkah lebih baiknya kita menggunakan dengan pendengaran, perabaan atau taktil dan penciuman kepada anak tunanetra tersebut. Dan mari kita lanjut. Adapun selanjutnya, yakni tunarungu, tunadaksa, tunagrita, dan tunawicara, di mana pada anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran atau berat atau pengembangan kemampuan komunikasi dapat dilakukan dengan melatih penggunaan bahasa isyarat. Jadi ketika kita terhadap penanganan terhadap tunarungu, tunadaksa, tunagrita, dan tunawicara, itu alangkah baiknya kita menggunakan bahasa isyarat. Dan lanjut kepada poin selanjutnya, yakni penanganan cara layanan ABK ADHD, yakni yang pertama, komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua siswa ADHD. Dan yang kedua, jangan menuntut anak. Dan yang ketiga, jangan terlalu protektif, karena anak seperti ini cenderung memiliki emosional yang mudah terpancing. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator yang bernama Ahmad Syariful Anam. Baik, saya akan melanjutkan di sini, yaitu nomor 7, tunalaras. Tunalaras di sini adalah anak-anak yang mengalami gangguan perilaku, sebagaimana anak yang secara nyata dan merespon lingkungan tanpa ada kepuasan pribadi, namun masih dapat diajarkan perilaku-perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat dan dapat memuaskan pribadinya sendiri. Nah, di sini ada 8 cara membantu anak ABK yang autis. Pertama, yaitu terapi perilaku dan komunikasi. Terapi ini dilakukan dengan memberikan sejumlah pengajaran pada pengidap, termasuk kemampuan dasar sehari-hari. Namun yang kedua, yaitu terapi keluarga. Terapi ini ditunjukkan untuk orang tua dan keluarga pengidap autisme. Dan ketiga, yaitu pemberian obat-obatan. Langsung saja saya lanjut ke nomor yang 9, yaitu cara membantu anak ABK gifted atau cerdas istimewa. Di sini yang pertama, memperhatikan karakteristik anak dari sisi positif
Namun yang kedua di sini adalah nilailah talenta atau minat tertentu, minat bakat anak tertentu, dan cobalah untuk menyediakan kebutuhannya supaya anak bisa mengembangkannya seperti itu. Dan yang ketiga yaitu jadilah orang tua yang berwawasan. Dan yang keempat, hargailah keunikan anak seperti pendapat, ide, dan aspirasi anak tersebut. Nah, di sini langsung saja saya lanjut ke nomor yang 10. Cara membantu anak yang ABK sindrom atau wajah. Yang pertama di sini ada berikan motivasi pada anak yang ABK sindromi, perhatian dan bimbingan. Dan yang kedua yaitu adaptasi dengan anak tersebut. Dan nomor 3 yaitu meningkatkan kedekatan emosional dengan anak yang ABK sindromi tersebut. Nah, di sini ada yang nomor 11, cara membantu anak ABK integritas atau merespon. Nah, di sini yang pertama adalah panggil anak dengan namanya sehingga anak tersebut bisa merespon dengan namanya sendiri. Dan nomor 2 yaitu berbicara sederhana, jelas dan spesifik. Dan ketiga itu gunakan kontak mata secukupnya. 4, ciptakan suasana lingkungan yang nyaman dan tenang buat anak ABK tersebut. Dan kelima itu sabar menunggu jawaban anak yang tersebut. Jadi itulah sedikit penjelasan dari kami mengenai penanganan awal dan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.